Inna ad-dina 'indallahil Islam. Makanya jangan terlambat untuk saudara-saudara kita yang masih muda, muslim atau muslimat ya, mu'alaf atau orang Islam biasa. Ayo selagi muda, jangan ada penyesalan seperti saya. Menyesal apa? Enggak menyesal masuk Islam, enggak, bahagia. Menyesalnya itu kenapa enggak bisa dari dulu? Mungkin kalau dari dulu saya akan mendapatkan lebih banyak dan akan lebih soleha barangkali ya. Mungkin udah buat pesantren barangkali. Nah itu kalau ada rezeki mas saya pengen lah seperti itu. Baik, Umi Rosida. Nah ini kan tadi Adam sudah mention ya tahun 80-an kan memang kan nggak ada media di sana. Nggak ada media, sulit kita sulit mencari. Ya. Untuk belajar itu sulit ya. Mengetahui apa-apa itu sulit banget. Oke. Sebelum ke kisah hijrahnya Umi, mungkin Umi ini terlahir dari keluarga Kristen Protestan yang taat. Berarti aktif banget ya? Aktif banget untuk kebaktian, ke gereja, sekolah minggu, itu aktif banget. Aktif banget ya? Dibesarkan di lingkungan Kristiani memang. Iya, bahkan tadi pas sebelum kita rekaman Umi bilang bahwa Umi itu sering mimpin apa ikut kebaktian, ya, saya membaca Injilnya. Iya. Oh iya. Iya, seperti itu. Tapi kalau dari nama Umi sendiri nih, ada yang berubah nggak dari yang dulu sampai sekarang itu? Ada namanya Sisilia. Oh, Sisilia. Ya. Oh, cantik siapa ya? Ya, kita kan sekolah di Santo Fransiskus di Lawang, di kota Lawang. Okay. Berarti keseharian pada saat sebelum kenal Islam tuh ya di lingkungan Kristen. Di lingkungan Kristen dan sibuk di aktivitas di sana gitu aja. Ya. Nah, mungkin Umi anak keberapa pada saat itu? Anak kelima. Kelima dari 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara. Oh, Masya Allah subur ya. Iya, zaman dulu belum ada KB. Jadi anak banyak bukan berarti ini memang nggak ada KB. Sebetulnya mereka juga susah hidupnya. Dengan 8 saudara itu kita itu hidup pas-pasan bahkan kurang. Ya. Baik Umi, lanjut ke pertanyaan yang mungkin intinya. Ya. Tahun 80-an kan bukan sesuatu hal yang mudah untuk mendapatkan informasi tentang Islam begitu. Nah, ini Umi bagaimana caranya bisa menemukan Islam gitu? Awal-awal Umi dengar kata-kata Islam itu apa dan pandangan Umi tentang Islam pada saat di tahun 80-an itu seperti apa? Islam itu saya pikir Islam itu kita harus percaya ke dukun-dukun. Kalau kita minta tolong, kita sakit, kita apa, karena lingkungan saya seperti itu. Jadi ke orang-orang pinter lah. Oh, disebut orang pinter. Iya, kalau ada yang sakit gitu, ke orang-orang pinter. Dan di situ kita itu dikasih minum air di gelas yang ada tulisan raja-rajanya itu, langsung diminumin gitu. Kalau anak-anak saya sakit seperti itu. Pandangan Umi seperti itu Islam? Iya, Islam itu seperti itu. Dan harus ada sajen-sajen gitu. Bayar ada gitu. Yang bayar. Kalau ada yang ini ada yang harus dibeli, ada persyaratannya gitu. Saya pikir begitu. Terus kita harus puasa mutih, puasa yang nggak boleh makan yang bernyawa, seperti itu. Nah, dilakukan seperti itu. Saya pikir seperti itu dan saya memang ikutin seperti itu. Gitu. Setelah saya masuk Islam. Saya pikir Islam tuh begini. Ya, saya yakin aja. Saya sampai puasa, sampai pingin segala sesuatu juga saya tahan karena saya pingin hidup saya lebih enak, lebih dekat sama Allah. Saya puasanya seperti itu. Ya. Jadi menarik ya. Jadi mungkin bisa dibilang Umi ini kenal Islam dengan kecelakaan gitu ya, kecelakaan karena pandangan Umi pada saat itu. Ya seperti itu, lingkungannya seperti itu. Tapi kan menarik nih Umi kan tadi sempat bilang bahwa Umi ini Kristen yang taat gitu. Iya. Pasti kan membandingkan gitu. Nah itu Umi bagaimana tuh? Membandingkan juga gini. Karena di agama yang dulu itu juga jauh berbeda ya, nggak ada itu. Kalau di Islam itu
kita itu kan langsung dituntun yang seperti itu nyata kayaknya ada. Iya. Tapi saya pikir benar Islam seperti itu, saya ikutin. Tapi berjalannya waktu, ada keraguan-keraguan di saya itu. Apa benar yang saya kerjakan ini? Wah, saya mulai bimbang. Karena saya nggak dapat ketenangan jiwa. Karena masa iya, saya udah puasa, udah beli segala macam peralatan, tapi tetap aja, misalkan kalau anak saya sakit, tetap aja nggak sembuh-sembuh. Saya punya niat apapun. Tapi kok saya lihat kalau Islam yang di sana kok pakai ada ngaji-ngajinya, ada baca Qur'annya, kok saya tetap nggak bisa. Saya nggak bisa baca Qur'an, saya nggak pakai sholat yang begitu-begitu. Apa Islam yang begini benar, saya gitu. Akhirnya saya cari tahu juga, dikasih tahu sama teman-teman saya. Teman saya itu ngasih tahu bahwa ada pelatihan ruqyah, mau ikut enggak? Gitu. Waduh, ada ngaji-ngajinya enggak? Saya gitu. Kenapa? Saya kan nggak bisa ngaji, malu. Ada sholat-sholatnya enggak? Saya gitu. Kalau ada sholat, saya malu, nggak bisa. Saya gitu. Enggak, kan ini cuma mendengarkan. Tapi di mana? Di masjid. Mana? Masjid. Waduh, saya belum pernah masuk masjid. Saya begitu masuk ke masjid itu, saya cariin teman saya kan malu, mau masuk pintu masjid aja sudah gemeter, saya duduk gitu, takut. Akhirnya teman saya nyamper, ayo masuk. Udah masuk di situ. Benar, nggak ada ngaji-ngajinya. Saya kan nggak ngerti ngaji, udah nggak, tenang aja. Akhirnya dimulailah pelajaran ruqyah itu. Di situ ustadznya itu membacakan ayat-ayat suci tanpa ada syarat apapun, cuma ada air putih sama itu daun bidara kayaknya, cuman itu aja. Kita masing-masing tuh dikasih gitu, langsung dipimpin pembaca doa-doa. Saya nggak ngerti ya, saya liatin aja, saya cuma mengamati, cuma saya hadir di situ, duduk. Di sekitar saya itu banyak orang yang meraung-raung, banyak orang yang bereaksi ya gitu. Bereaksi macam-macam, tapi saya enggak, karena mungkin saya berpikirnya saya ini nggak fokus, kan disuruh fokus. Saya berarti ini saya itu nggak ngikutin, cuma saya melihat aja. Kalau orang yang fokus itu bisa bereaksi sepertinya, karena saya nggak nyambung, saya cuma sekedar tahu aja. Tapi di situ saya bisa menangkap bahwa kalau Islam itu kita nggak boleh syirik. Ya, apa yang dimaksud syirik itu? Syirik itu menyembah selain Allah. Nah, mulai di situ saya, loh lah selama ini saya Islam apa? Saya syirik besar. Waduh, saya pulang dengan gundah, dengan bingung. Saya marah-marah di rumah saya. Berarti keyakinan saya selama ini salah. Ya, saya sempat menyalahkan beberapa orang yang satu rumah dengan saya. Sampai terjadi pertengkaran juga, ribut. Saya sudah stop, saya nggak mau lagi. Saya takut syirik, saya takut dosa saya tambah besar. Kayak gitu. Udah masalah nggak ngerti agama, nggak pernah sholat, nggak bisa baca Quran. Akhirnya saya mulai sadar, saya mulai mencari-cari. Saya mulai mau ingin tahu Islam itu bagaimana, yang benar itu di mana. Terus saya ini Tuhannya siapa? Saya harus cari Tuhan saya. Saya harus menyembah Tuhan yang benar, saya gitu. Karena selama ini yang saya yakini itu beda, beda banget. Dulu saya dengan Tuhan saya yang itu. Sekarang Tuhan saya katanya ada satu Tuhan, tapi yang mana? Dalam proses pencarian itu, saya itu ogah-ogah, masih ada rasa bosan. Saya tinggalkan lagi. Saya berusaha cari-cari buku. Kan di tahun itu kita nggak gampang cari informasi. Nggak ada seperti zaman sekarang, media itu belum ada. Ya, terus akhirnya cari buku-buku aja. Kalau sudah capek baca buku, males. Ya, akhirnya saya taruh. Saya sempat beli Al-Quran terjemahan. Saya taruh aja. Karena ruwet seperti keriting-keriting itu tulisannya. Jadi saya itu nggak bisa. Saya baca terjemahannya juga ngerti sedikit-sedikit, tapi di situ saya yang paling hafal tuh cuma Bismillahirrohmanirrohim dan artinya.
Saya pikir kalau saya beli buku terjemah saya harus tahu Arabnya, harus tahu terjemahannya. Saya baca aja terjemahannya. Tapi saya masih penasaran, ingin belajar itu bahasa yang keriting-keriting itu, gitu. Terus satu saat saya cuma tahu dengan belajar sendiri itu, sama mendengarkan yang waktu ruqyah itu ada la ilaha illallah itu. Apa tuh la ilaha illallah? Saya cari-cari, la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, itu berarti yang harus diyakini sama orang Islam, kayak gitu. Siapa yang mau ngajarin aku ini di lingkunganku seperti ini? Tetap aku cari, udah beli Al-Quran percuma, saya simpen lagi sampai 10 tahun kemudian. Udah anak-anakku gede, sudah aku sibuk banget ya cari cuma ngurusin materi. Tapi Allah itu biarpun kita gimana, dia tetap sayang ya sama kita ya. Betul. Materi mah dia beli, dia kasih, tapi kita nggak pernah terima kasih. Saya yang memberi rezeki itu, anak mah tetap bisa sekolah. Tapi apa yang terjadi? Anak saya kecelakaan dan kemungkinan cacat itu sudah 70% lah. Perempuan lagi, tulang rahangnya hancur. Udah saya bawa ke dokter. Akhirnya dokter bilang juga hanya Allah yang bisa menyembuhkan dan menyempurnakan lagi. Dokter, saya tolong anak saya sempurnakan, tuker aja rahang saya buat dia. Enggak bisa ibu, ya hanya Allah, nanti kalau bisa tumbuh ya tumbuh lagi. Tapi kita ikhtiar aja, saya akan bekerja semampu saya. Tolong bantu doa. Nah, saya gini, agamaku ini apa ya Allah? Saya mulai nangis di situ. Ya Allah, bantu saya. Di dalam kecelakaan itu anak saya sudah antara pingsan dan enggak. Dia tuh sempat nulis, Bu, doain saya sudah tidak kuat. Tapi tulisannya seperti sudah kayak grafik gitu. Tapi saya masih bisa membacanya sebelum dia masuk ruang operasi. Saya pegang tangannya. Saya cuma bisa bilang, Bismillah, Bismillah. Dengan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bantu aku ya Allah. Sembuhkan anakku ya Allah. Sembuhkan anakku. La ilaha illallah, hanya kepadamu aku minta ya Allah, sembuhkan. Cuman itu. Akhirnya saya itu anakku dioperasi, saya tertidur di dalam tidur itu saya mimpi, saya masih bilang la ilaha illallah. Memang saya dalam tidur itu saya bilang la ilaha illallah. Sampai saya dalam mimpi itu, perasaan saya masih di rumah di kampung. Saya keluar dari kamar. Saya lihat di luar itu gelap, cuma ada bintang-bintang. Tapi saya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya keluar kayak gambar masjid besar yang indah berkilau-kilau. Di atas langit bersama bintang-bintang. Terus itu saya bangun. Sampai saya bingung, itu masjid siapa? Ada di langit. La ilaha illallah, apa la ilaha illallah itu? La ilaha illallah itu apa masjid? Oh, saya pengen tahu apa itu la ilaha illallah. Apakah ini Tuhan yang saya cari? Nah, oh ya, mungkin ini Tuhan yang saya cari adanya di dalam masjid. Begitu barangkali, saya gitu. Masa iya saya harus cari masjid yang seindah itu? Sedangkan masuk masjid aja saya takut. Saya orang kotor, saya orang nggak bertuhan. Apalagi masuk masjidnya orang Islam. Saya gitu. Akhirnya setelah sadar, saya janji, ya Allah sembuhin anakku. Kalaupun anakku sembuh karenamu ya Allah, hanya kamu yang aku minta tolong. Aku sudah gak mau lagi ke dukun-dukun lagi, ke orang-orang pintar. Saya percaya sama Allah. Saya akan cari tahu la ilaha illallah itu siapa, la ilaha illallah. Saya akan berusaha belajar, akan jadi penganutmu la ilaha illallah. Aku sampai gitu, saya pengen ya Allah, Allahnya orang Islam ini ya Allah, ini Allahnya orang Islam. Saya sampai di batin saya cuma ngomong gitu sendiri, bantu saya la ilaha illallah. Akhirnya saya mulai cari-cari buku lagi, buku Quran saya cari lagi, tetap nggak bisa.
tapi saya baca artinya aja. Ternyata saya cari tahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, berarti Allah itu cuma satu. Gimana caranya untuk mengerti apa sih Tuhan satu tuh? Yang Tuhan tuh kan ada Yesus, ada Bunda Maria, ada yang sama ini saya yakin. Wah, saya masih, saya cari tahu dari YouTube, mulai saya buka-buka. Tapi saya nggak pinter, karena saya generasi tua, nggak pinter main HP saya itu. Langsung ketemu Mu'alaf Center. Saya klik coba, di situ ada Ustadz Lukman Hakim. Saya cari nomor-nomornya, saya telepon. Oh, kami lagi mengadakan Zoom, Bu. Kalau mau ikut daftar aja. Gimana Zoom itu? Gimana daftarnya? Saya minta tolong. Saya pergi ke rumah anak saya. Saya tuh mau ikut ini. Masukin saya di kelompok ini. Oh, gini Bu caranya, gini-gini. Udah dipandu juga dari situ. Oh, ternyata Ustadz Lukman berdama dengan Ustadzah Nurul, istrinya gitu. Oh, tapi yang mengajarin kita itu baca alif ba ta aja gitu, belajar baca Al-Quran. Biarin aku belajar itu dulu dari tulisan alif, nanti kita setoran tulisan lewat Zoom. Akhirnya saya penasaran, saya pinginlah ketemu sama Ustadz ini, kalau belajar langsung mungkin lebih enak. Adakah di situ pesantrennya? Itu pikiran saya. Saya minta alamat, saya minta antar anak saya datang ke situ. Kok di gerbangnya ditutup? Saya lihat, saya teriak-teriak dari luar, masih ada anak kecil-kecil ngaji di sana. Terus Ustadznya keluar, siapa ya? Pak Ustadz Lukman. Loh, kamu siapa? Saya muridnya, murid Zoom, Bu Rosida. Saya pengen ke sini. Oh, Bu Rosida. Bu, kasih istrinya itu Bu Rosida. Iya, saya Bu Rosida. Bu Rosida yang itu, yang 61 tahun itu. Iya Pak Ustadz, saya. Keluar istrinya. Oh, ini Bu Rosida. Iya, saya pengen belajar di sini. Masuk, ayo silakan masuk. Di situ sudah ada mu'alaf 2. Husna sama Aisyah yang mau masuk juga, kita berkenalan. Akhirnya kita dibawa ke atas. Di sini pesantrennya Umi Irena Handono. Nah, mendengar Masya Allah, saya nggak bisa bilang Masya Allah. Iya Pak Ustadz, ya Allah, mau ketemu, takut tapi pengen. Kenapa? Pokoknya ada sesuatu dengan Ustadzah Umi Irena Handono. Pengen ketemu Ibu. Saat itu saya nggak berani pulang lagi. Takut saya. Tapi sebelumnya udah pernah kenal Umi di mana waktu itu? Lihat CD-nya. Oh, waktu itu CD-nya. Waktu itu saya pernah kuliah tuh lihat CD aja, dan terbersit di pikiran saya dengerin Umi, saya mikir satu saat saya harus ketemu orang ini. Saya pengen ngaji sama dia karena dia itu dari orang Katolik. Mungkin kita sama ya, dari nol pengen belajarnya Umi bisa jadi ustadzah. Bukannya saya pengen jadi ustadzah seperti itu, saya pengen ngerti aja Islam itu bagaimana. Dia bisa sampai mengerti, sampai menjadi ustadzah. Waduh, saya benar-benar pengen ketemu, tapi apa? Saya itu kan di desa, dia mau ustadzah kondang yang ada di Jakarta, kayak gitu. Saya apa, cuman saya batin aja. Itu 20 tahun yang lalu. Saya lihat CD-nya. Tahun 2000-an loh. Iya, berjalannya waktu saya sudah umur 60 itu saya baru ketemu Ustadzah Umi Irena dan saya peluk dia. Saya nangis ketemu Ustadzah Umi. Ya Allah, ini yang saya cari. Ya Allah, Umi kasih waktu saya untuk belajar sama Umi. Seperti itu. Bahagia sekali. Baru ketemu orangnya saya merasa tenang. Ini yang bisa menyelamatkan saya, untuk menuntun saya ke jalan yang benar. Akhirnya mulai, Umi bayarnya berapa? Enggak bayar di sini. Ayo 3 bulan kita pesantren di sini gitu. Mulailah saya, tapi saya cemas juga. Teman saya orang muda-muda, saya 60 tahun, mereka 22 tahun, 25 tahun. Apa bisa saya bertiga ini mengikutin?
Nah, mulailah saya belajar. Kalau saya menghafal Al-Fatihah, kan ada tugas menghafal juga surat-surat. Karena sholat itu harus dengan bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia. Saya nanya, loh, waduh, ini mah bahaya buat saya ini menghafal. Menghafal, takut saya. Menghafal tuh, mereka 3-5 kali sudah hafal. Saya 20-40 kali baru hafal. Semalaman saya baca terus. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita niat. Nah, di situ saya mulai merasa. Nanti di situ belajar fikih, diajarin hadis dengan Ustadzah Sari, Ustadzah Dewi, Ustadzah Isma. Banyak ustadzah di situ yang mengajari kami tiap hari. Tapi saya akhirnya begini, menyesal banget. Bukan menyesal masuk pesantren, menyesal kenapa nggak dulu-dulu ketemu. Kenapa nggak dulu-dulu saya belajar Islam. Kenapa kesempatan ada di umur saya yang sudah 61 tahun untuk belajar, untuk mengingat itu rada repot. Makanya kalau jadi mualaf yang masih muda-muda, ayo semangat, jangan nunggu tua. Kalau tua itu sudah daya ingatnya itu susah untuk mengingat. Mereka bisa mengingat 3, 5, 10 kali, saya 40 kali. Menghafalnya baru bisa. Nah, di situ saya, ya Allah, kenapa saya nggak dulu-dulu Umi ya? Sekarang saya nggak apa-apa. Dengan sabarnya mereka nuntun, para ustadzah itu nuntun saya pelan-pelan. Dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Masya Allah. Ya Allah, saya bersyukur bisa ketemu orang-orang soleha, soleha, bisa menuntun saya ke jalan yang benar aja. Itu, dan bisa saya merasa punya Allah. Benar-benar udah ada gitu. Allah ada, dan aku akan tetap memegangnya sampai ajal menjemput saya. Masya Allah. Terima kasih untuk semua ustadzah, Iren. Ibu Irena Handono. Siapa tuh nonton? Ibu Irena Handono. Terima kasih. Dengan bertemu Ibu, saya juga bertemu Tuhan saya, Allah. La ilaha illallah. Saya ketemu, saya yakini sampai ajal saya nanti menjemput. Tuntun saya, bantu saya agar tetap istiqomah Umi. Dan semua ustazah saya ucapkan terima kasih. Bahagia banget mengalahkan segala-galanya. Islam itu amat sempurna banget. Setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya di sana. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Masya Allah. Dengan hukum-hukum Islam itu. Masya Allah. Ya Allah, merugi kalau nggak belajar dari muda. Karena rasanya kalau sekarang saya ingin belajar banyak keterbatasan dengan daya ingat saya ya. Kalau masih muda itu pasti akan mendapatkannya lebih banyak ilmunya. Jangan ada penyesalan untuk yang muda-muda. Iya. Terus pelajarin. Saya aja yang baru mengenal aja lu sudah jatuh cinta sama Islam. Mudah-mudahan tetap bisa menjalaninya sampai nanti ya Allah. Amin ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Artinya mungkin Ibu baru kenal Islam tuh baru sekarang ini ya, Iya. ya? Baru dari zaman tahun 80 sampai 2020. 2020 ya baru 2020 itu ini. kenal Islam. Iya. Baru kenal Islam. Masya Allah. Baru di Ustadzah Umi Irana baru saya mengenal Islam dari nol.